Perkenalkan, nama saya Bapak Avandi, Nyon Sewu, Ustadz. Yang ingin saya tanyakan, apakah benar mukjizat Al-Quran itu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara langsung itu tidak ada di dalam Al-Quran, sebagaimana ditanyakan oleh musuh-musuh Islam atau yang benci dengan Islam. Secara ruhiyah diperhatikan, kalau yang lainnya mungkin di dalam surat Al-Qamar itu jelas kalau mukjizat Nabi itu bisa membelah bulan. Tapi Al-Quran itu sendiri yang diturunkan ke Nabi Muhammad, apakah ada surat yang menyebutkan bahwa Al-Quran itu benar-benar diturunkan kepada Nabi Muhammad? Demikian pertanyaan saya. Atas pertanyaan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan dan mendengarkan uraian tentang nuzulul Quran dan Al-Quran interaksi sendiri adalah sangat menarik bagi kita yang haus ilmu. Di dalam kehidupan sehari itu, Allah itu mengizinkan orang-orang yang melalaikan bahwa dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, yaitu dalam surat Asy-Zukhruf itu ya. Waman ya'su an dzikri rahmani nuqayyid lahu syaiton wa huwa lahu qarin. Kenapa sampai Allah mengizinkan setan untuk menjadi teman qaribnya? Yang pertama. Yang kedua, pernah datang kepada manusia suatu masa ketika itu manusia belum bisa disebut. Padahal secara manusiawi, manusia itu akan suka dan senang sekali ketika punya penyebut dan titel-titelnya ini. Katakanlah contoh kepada Rasulullah yang sebutan terkenal adalah Al-Amin, yang sampai saat ini umat Islam selalu mendambakan atau membanggakan sebutan Al-Amin itu. Tetapi dengan umatnya yang sekarang, bisakah umatnya itu mencontoh sehingga sebutan umat itu akan senantiasa lama dan mempunyai usia atau umur secara berkesinambungan seperti Rasulullah? Jangankan Rasulullah, Nabi Ibrahim sampai sekarang punya sebutan, padahal Nabi Ibrahim punya masa hidup lebih lama dari Rasulullah, tetapi sebutannya sampai sekarang oleh orang Islam masih tetap selalu pada waktu sholat disebutkan. Ustadz, mohon pencerahannya agar kita juga punya sebutan bisa hidup lama walaupun masa usia kita hanya sebentar. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada Ustadz Hamim Zarkasi, ada budaya-budaya yang tidak berseberangan atau ada budaya-budaya yang berseberangan dengan agama Islam. Apakah Ustadz Hamim punya kalkulasinya atau punya dokumentasinya, kira-kira budaya yang sesuai dengan Islam itu apa saja, Ustaz? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak siapa? Asmanipun, Pak? Pak Eka Mahdi Pratono, Pak. Pak Eka, nggih. Nggih, matur nuwun. Berikutnya Pak Mul, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, pertanyaan saya tujukan pada Pak Ustadz Kamim. Tadi dalam awal penyampaian materinya bahwa kita itu cenderung ke budaya. Dan saya tanyakan begini, Pak. Tadi sampaikan bahwa kalau Al-Quran itu istimewa, jadi itu nggak perlu diragukan lagi. Tapi tadi menyampaikan bahwa yang perlu dipelajari adalah kitab-kitab sebelumnya. Nah, saya ingin bertanya, bagaimana orang-orang dahulu sebelum Quran itu turun, cara menjalankan ibadah sholat itu kira-kira bagaimana? Jadi sebelum
Al-Quran diturunkan, ada kitab sebelumnya, itu sholatnya bagaimana? Terus yang kedua kepada Bapak Ustadz Muhammad Zainul, tadi saya sangat tertarik menggarisbawahi bahwa apapun yang dilakukan itu dalam ibadah itu mesti dapat pahala. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa kalau ibadah itu tidak ini seolah-olah hampa. Itu saya kurang setuju, tapi saya sangat setuju dengan Bapak Muhammad Zainul. Jadi apapun yang dilakukan yang ibadah itu, walaupun tidak tahu artinya, walaupun tidak pasti dapat pahala. Saya menggarisbawahi itu. Cuman yang saya tanyakan begini, Pak, kaitannya dengan Lailatul Qadar, Pak. Kalau Lailatul Qadar kan disampaikan dalam kitabnya itu pada malam Lailatul Qadar. Tapi kan di dunia ini kan malamnya beda-beda, Pak. Lah, kira-kira Lailatul Qadar itu malam itu dari dimensi mana? Kita lihat itu. Saya kira itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin ke Ustadz Hamim dulu ya, yang terkait dengan budaya tadi, dari Pak Eka tadi terkait budaya, apakah memang ada sebenarnya budaya yang sesuai dengan Islam begitu. Kemudian yang kedua tentang sholatnya orang zaman dulu sebelum Isra Mi'raj mungkin ya, sebelum Isra Mi'raj perintah sholat sebagaimana yang kita lakukan saat ini, seperti apa sholatnya? Dua tadi yang ke Ustadz Hamim. Monggo Ustadz. Ya, jadi yang pertama kaitannya dengan kebudayaan yang mana yang berbudaya Islami, mana yang tidak dan sebagainya gitu ya. Kalau saya melihat, kalau hukum aslinya budaya itu kan sebenarnya mubah, ya. Mubah itu artinya boleh, mungkin menjadi sunnah, menjadi apa, dilihat dari artinya kemanfaatannya. Saya kira nanti akan menjadi perdebatan. Ya, kalau yang jelas kalau kebudayaan yang mengumbar nafsu kemudian menjadikan semakin jauh dengan Allah, itulah mungkin kebudayaan-kebudayaan yang diharamkan di dalam Islam. Nah, oleh karena itu ya saya kira kalau saya kebetulan generasi kelahiran 60-an ya itu ya. 80 milenial Ustaz. Padahal 80 itu mulai kuliah ya gitu. Dulu kan saya dulu mencermati itu waktu film-filmnya Omai Rama itu, di situ sudah mulai ada perdebatan-perdebatan tentang kenapa menjadikan katakanlah menjual ayat, dan itu adalah perdebatan berat. Saya kira tapi di situ sudah mulai ada penjelasan bahwa ya karena memang aslinya katakanlah tradisi penyanyi-penyanyi Melayu dangdut segala itu kan kadang-kadang enggak nyerempet gitu ya bahasa Jawanya gitu ya. Nah, itu bagaimana diislamkan, bagaimana supaya nilai-nilai yang bertentangan itu ditinggalkan lah. Saya kira itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Cuma memang arah sekarang ini kan dengan kalau kita tidak berhati-hati itu juga perkembangan kebudayaan yang dalam tanda petik bertentangan dengan Islam ini juga bahasa Jawanya ngeremboko ya Pak Kiai ya. Yang juga saya kira itu menjadi tantangan kita bersama ya. Artinya di budaya-budaya lokal, budaya-budaya adat di mana saja itu ada yang memang upaya-upaya untuk islamisasi, tetapi juga ada kontranya itu. Nah, makanya saya kira ya nantilah monggo kita filter bareng-bareng gitu ya, termasuk juga ya katakanlah kita di Yogyakarta yang termasuk daerah istimewa Yogyakarta ini, saya kira budaya-budaya yang sudah ada ini perlu kita seleksi juga, perlu kita kaji ya. Kemudian juga saya kira nanti Mas Fauzan bisa cerita itu kan kita ini dengan dana itu kan kadang-kadang sampai bingung untuk budaya mana yang mau di ngerembakake gitu ya. Nah, kalau kemarin kan akhirnya hanya semua desa ada tontonan wayang misalnya, ya monggo lah itu, tapi saya kira salah satu aja, yang lain juga tetap masih banyak gitu. Nah, terus yang kedua memang nanti mungkin Tuan Guru yang akan bisa menjelaskan tentang, tapi yang jelas yang saya tahu bahwa ketika Rasulullah di Isra Mi'raj itu mengimami dengan Rasul-Rasul yang sebelumnya, terus sebelum itu sholatnya seperti apa, saya belum menemukan dalilnya, hanya dijelaskan bahwa semua Rasul sebelum Rasulullah itu mengajarkan kepada umatnya untuk ibadah sholat ya.
Cuman sholatnya seperti apa, mudah-mudahan nanti Pak Tuanku bisa menjelaskan. Tapi kalau saya sampai sekarang belum bisa, ya punya hanya dijelaskan umat sebelumnya ada perintah sholat. Tentang sholatnya seperti apa, itu tidak merusak akidah kita. Artinya kalau kita nggak ngerti mereka sholatnya seperti apa, tidak akan, karena yang penting kita punya keyakinan bahwa mereka semuanya diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan kita tidak harus kemudian paham bagaimana sholat mereka. Saya kira tuh komentar saya, Pak Tuan Guru. Ya, terima kasih Ustaz Hamim. Jadi kalau tadi terkait dengan sholat zaman dulu sebelum sholat seperti apa, toh itu juga kalau kita tahu tidak melahirkan amal juga ya. Kalaupun kita tidak tahu, tidak merusak akidah kita juga itu. Tapi mungkin nanti ada, kalaupun ada itu ya dari Tuan Guru mungkin bisa disampaikan. Selain pertanyaan dari Pak Afandi tadi terkait dengan Al-Quran ini, mukjizat untuk Nabi Muhammad itu dijelaskan di surat apa begitu ya Pak Afandi ya. Itu yang pertama. Kemudian dari Pak Eka tadi terkait dengan orang yang lalai terhadap Quran tadi ya. Kemudian pertanyaan ketiga terkait sekarang manusia itu kan senang dengan titel-titel begitu. Nah, gimana sih supaya kita itu punya titel yang awet walaupun kita itu sudah meninggal begitu ya Pak ya. Apa upaya-upaya kita dan seterusnya. Kemudian tadi terkait dengan Lailatul Qadar yang ada perbedaan waktu malamnya gitu. Nah, ini sebenarnya konsep Lailatul Qadar itu seperti apa? Begitu ya Pak Amul ya. Nggih, monggo Tuan Guru bisa menyampaikan. Terima kasih. Pertama tentang Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW berdasarkan penegasan Al-Qur'an sendiri. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adz-dzikr, yaitu Al-Qur'an, litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim, agar engkau kemudian menjelaskan kepada manusia. Di dalam ayat yang lain juga banyak, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Nazala bihi ar-ruhul amin, Al-Quran itu dibawa oleh ar-ruhul amin, itu malaikat Jibril, ala qalbika, diturunkan ke hatimu wahai Muhammad, litakuna minal munzirin, engkau, untuk kemudian engkau berikan peringatan dengan isi Al-Quran itu kepada manusia untuk mengikuti jalan kebaikan. Dan Al-Quran sebagai mukjizat itu jelas juga dalam Al-Quran. Bahkan Al-Quran menantang, dan tantangan itu sampai sekarang. Ini coba renungkan ya Bapak Ibu ya. Bagaimana kemajuan teknologi, algoritma ya, artificial intelligence yang bisa membaca ya kecenderungan manusia, bisa mendeteksi kosakata manusia yang dipakai oleh umat manusia sekarang, bisa mengklasifikasinya dan segala macam. Tapi sampai sekarang betapapun ada yang tidak suka kepada Islam, tidak suka kepada Al-Quran, tapi dia nggak bisa niru Al-Quran. Padahal coba kemampuan kosakata bahasa Arab kan semua tahu. Kosakata bahasa Arab itu berapa banyak sekarang semua udah tahu. Tapi di pusat-pusat bahasa manapun tetap tidak berhasil mereka untuk meniru Al-Quran. Dan kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, faktu bimislihi, kan? Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu bimithli hadzal Qur'an falya'tu bimithli. Pertama tantangannya datangkan seperti Al-Qur'an nih, 30 juz. Enggak ada yang bisa. Lalu kemudian apa? Fa'tu bi asyri suwarin. Enggak usah semuanya, 10 surah saja. Enggak ada yang bisa juga. Fa'tu bi suratim mislihi. Datangkan 1 surah saja. Sampai sekarang nih, Bapak-bapak Ibu, enggak ada. Enggak ada orang yang berani mengeluarkan hasil karya kolaborasinya misalnya, lalu mengatakan, nih kami tandingi Al-Quran sekarang. Enggak ada, enggak sanggup. Bahkan Al-Quran bicara, kalau enggak bisa meniru 1 surah, maka tirulah bisuratim mim mislihi. Enggak usah yang 100% sama, yang 70%, 80% aja menyerupai 1 surah Al-Quran. Enggak ada. Kalau menurut saya itu salah satu bukti yang paling nyata tentang kebenaran Al-Quran, bahwa tantangan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu nggak bisa dijawab sama manusia dalam era yang demikian hebat,
Demikian canggih, demikian pintar manusia. Kalau kita buka Google nih sekarang, kita bikin teks Indonesia, lalu kita pakai Google Translate, langsung rubah bahasa Arab. Translate langsung rubah bahasa Inggris. Sehebat itu teknologi. Tapi tetap tidak ada yang bisa. Tidak ada yang mengeluarkan nih sampai sekarang nih. Bencinya kan banyak orang benci sama Al-Quran, tapi nggak ada yang bisa menghadirkan jawaban terhadap tantangan. Kalau bagi saya itu salah satu bukti yang paling nyata. Maka yang bisa dilakukan kadang-kadang di tempat-tempat tertentu dibakar Al-Quran gini gitu, tapi menjawab tantangan itu nggak bisa. Alhamdulillah. Jadi bagi saya itu salah satu bukti yang paling nyata. Demikian dahsyat perkembangan ilmu teknologi, kecerdasan manusia, kecerdasan artificial intelligence, komputer, superkomputer apa, menjawab tantangan Allah 1400 tahun yang lalu, mendatangkan teks yang bisa menyerupai Al-Quran. Gak ada. Itu bagi saya sesuatu yang tidak terbantahkan. Nah, kemudian tentang apa tadi, Bapak? Kok apa tadi syaitan itu ya? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Siapa saja yang berpaling dari zikrir rahman, dari Al-Qur'an, dari ingat kepada Allah, selalu lupa saja kepada Allah, sepanjang waktunya dia lupa. Apa kata Allah? Nuqayyid lahu syaitana fahuwa lahu qarin. Kami siapkan dia syaitannya yang akan selalu menemani dia. Ayat ini peringatan buat kita bahwa ketika kita sudah lupa total kepada tuntunan ilahi, maka yang akan menemani kita otomatis itu namanya syaitan. Dan ekspresinya adalah pada amal-amal yang tidak baik. Kemudian apa tadi? Kalau kita ingin, ya umur kita pendek kan ya. Umur kita ya kita ini nggak tahu berapa. Biasanya kalau lulus Covid jadi makin panjang umurnya, Pak Kiai. Kita nggak tahu umur kita berapa. Kalau kata Nabi, mu'tarakul manaya ma baina sittin wa sab'in. Paling banyak malaikat Israel itu datang antara 60 sampai 70 gitu. Jadi kalau sudah lewat 70 ya bisa menarik napas lega sedikit lah. Ya. Hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Ya, dipanennya umat saya kata Nabi, maksudnya itu dipanen itu selesai di dunia antara 60 sampai 70. Nah, artinya apa? Kita pendek. Tapi dalam surah Yasin, nah yang tadi saya sempat singgung, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Qaddamunya itu mungkin sedikit ya, sesuai dengan umur kita yang pendek di dunia. Qaddamu yang langsung dengan tangan kita. Tapi kita punya sesuatu yang bisa kita tinggalkan. Karya-karya. Atharohum, ya, bekas-bekas yang menunjukkan siapa kita. Maka kalau kata ulama mutanabi mengatakan innamal mar'u haditsun ba'dahu fakun haditsan hasanan liman wa'a. Hidup itu sesederhana, engkau akan menjadi pembicaraan bagi orang yang datang setelahmu, maka jadilah bahan bicara yang baik bagi orang yang datang setelahmu. Jadi hidup itu sesederhana bagaimana kita bisa meninggalkan jejak yang baik, sehingga orang menyebut kita dengan sebutan yang baik yang merupakan doa di dalam agama. Jadi semua sebutan baik itu doa bagi orang yang telah wafat. Bagaimana caranya? Ya kita tanam karya yang dalam Islam salah satu konsepnya disebut amal jariyah, sodaqotun jariyah, yang mengalir terus. Nah kita cari mana yang bisa mengalirkan pahala walaupun kita sudah meninggal. Itu akan mengekalkan sebutan kita. Wallahu a'lam bishawab. Sedikit tentang budaya ya. Kalau tentang budaya beliau sudah menjelaskan. Budaya itu sebenarnya dalam konsep Islam sederhana dalam arti diberikan ukuran sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Kalau ada budaya yang bertentangan diametral dengan prinsip agama, maka itu harus kita hilangkan. Baik seketika maupun bertahap. Contohnya, dulu Nabi ketika datang ke masyarakat Arab, budaya orang Arab itu tidak ada kegiatan mereka kecuali selalu menggunakan minuman keras. Mau namanya kelahiran, kematian, pernikahan, apa saja,
baru laku dagangan, pokoknya selalu minuman keras. Itu budaya. Maka ketika datang Islam, budaya itu dihilangkan walaupun bertahap, karena sudah demikian masuk ke hati, jadi pelan-pelan. Ada juga budaya yang ide dasarnya bagus tetapi penjabarannya salah. Seperti apa? Nusratul ikhwah, menolong keluarga, menolong teman, menolong orang satu suku. Kalau zaman dulu pokoknya yang penting keluarga dibelain walaupun dia zalim. Jadi kalau ada misalnya keluarganya membunuh orang, dia lari berlindung, maka akan dibela. Jadi yang datang minta pertanggungjawaban akan dilawan, perang nggak apa-apa, belain keluarga. Nah, oleh Islam diluruskan, boleh kita bela saudara, tetapi kalau dia zolim, cara kita membelanya adalah dengan mencegahnya dari kezoliman. Kalau dia sudah melakukannya, kalau dia sudah melakukan kezoliman itu, maka kita serahkan kepada perangkat hukum. Ada juga budaya yang memang sudah bagus, maka oleh Islam dikokohkan. Seperti misalnya budaya menerima tamu. Orang Arab itu sangat pemurah. Maka ketika Islam datang dikokohkan dan bahkan dijadikan sebagai tanda keimanan. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang beriman, maka dia hendaknya memuliakan tamu. Jadi budaya yang ada kita letakkan saja. Kalau memang esensinya baik, silahkan. Tapi kalau di situ ada nyata-nyata misalnya mengajak kepada hal yang mudarat, maka kemudaratan itu kita hilangkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, saya sudah dikasih pemberitahuan, waktunya udah habis. Ya, karena kita jarang ketemu ya di Tegarojo, jadi panjang. Terima kasih. Mohon maaf kalau kepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Tuan Guru, ini tadi ada yang belum terjawab terkait dengan konsep Lailatul Qadar tadi. Ada ya perbedaan waktu. Jadi gini, dalam Islam itu laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Pertama, urusan umat sebelum kita itu bukan urusan kita, itu satu. Jadi kalau kita mau tahu, nggak usah kelewat pengen tahu juga gitu. Ya. Kalau kita mau tahu syariat umat sebelum kita, cukup secara garis besar saja. Misalnya Nabi Isa mengatakan wa ausoni bis sholati waz zakat. Allah mewasiatkanku untuk sholat dan zakat. Artinya apa? Pada syariatnya ada sholat juga. Bagaimana caranya? Likulin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Beda-beda. Detailnya gimana? Tanya Nabi Isa alaihissalam. Nah, lo tahu siapa Ustaz? Ya begitu. Jadi secukup apa yang Al-Quran beritahu, ya udah segitu gitu. Nah, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat ya. Fokus kita adalah pada apa? Al ilmul ladzi yusmirul amal, ilmu yang bisa menghadirkan amal. Ya, tapi kalau ilmu yang sifatnya spekulatif atau ini, ya udah nggak usah ya. Kita punya umur yang tidak terlalu banyak untuk habis untuk hal seperti cukup. Ketika misalnya Ashabul Kahfi disebut 7 orang, ada 1 anjing misalnya jadi 8, nggak usah terlalu repot cari siapa nama yang 7 itu gitu. Siapa nama anjingnya gitu. Lalu berdebat, enggak nama anjingnya ini, enggak riwayatannya itu, mana yang benar? Tanya anjingnya kan gitu. Kita nggak tahu ya, wallahu alam. Jadi Al-Quran memang memberikan kita informasi sesuai dengan kemaslahatan kita ya. Nah, tentang Lailatul Qadar sama juga prinsipnya adalah Lailatul Qadar itu adalah pada saat engkau di mana. Jadi kan Lailatul Qadar itu bicara tentang kita masing-masing kita. Hei, engkau seorang muslim, malam 10 malam terakhir Ramadan gunakan untuk mencari Lailatul Qadar. Lalu kita, loh iya maksudnya malam itu kapan? Kalau saya malam, kalau teman yang di Amerika kan masih siang. Iya bukan teman di Amerika, kita ini sekarang gitu. Jadi itulah Islam, dia memberikan kepada kita masing-masing sesuai keadaan kita. Jadi malamnya apa? Malamnya itu ya malam waktu kita malam di sini gitu. Sama seperti ya ayyuhalladzina nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillah. Ketika sudah dipanggil sholat Jumat, kan bukan Jumat Masjidil Haram. Kalau Jumat Masjidil Haram ya di sini udah sore, udah maghrib gitu. Tapi Jumat yang kapan? Jumatnya kita. Di mana kita berada. Itulah yang disebut dengan murunatul Islam. Jadi Islam itu sangat sesuai dengan siapapun karena disesuaikan dengan ruang dan tempat masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Makasih. Masya Allah. Kalau ini ya, kalau kemudian kita itu senang mencari ilmu, semakin banyak kita ilmu yang kita dapatkan, insya Allah beragama itu juga lebih rileks gitu ya. Artinya
kita bisa memilah mana yang kemudian memang perlu kita dalami, mana yang kemudian ini hanya kembang-kembangnya saja. Maka monggo untuk kemudian kita lebih rajin lagi untuk ngaji itu. Bapak Ibu, ini waktunya memang sangat terbatas, tapi saya tetap ingin nanti ada bekal ya untuk khusus kita jamaah Masjid Diponegoro. Ustadz Hamim dan Tuan Guru, jadi Masjid Diponegoro ini kan lokasinya juga cukup strategis gitu. Kita di dekat kita ada satu artefak peninggalan Pangeran Diponegoro yang kemudian memang menjadi pahlawan nasional. Kita sudah tahu betul bagaimana biografi beliau, jasa beliau untuk Indonesia begitu. Dan bahkan bagi militer pun juga ini sangat inspiratif ya, bagaimana pola perjuangan beliau diteruskan oleh Panglima Besar Jenderal Sudirman dan sampai sekarang gitu. Bahkan bekas-bekas dulu prajuritnya Pangeran Diponegoro setelah selesai Perang Jawa itu banyak melahirkan yang dari TNI yang berasal dari antara Sungai Progo sampai Sungai Bogowonto, itu banyak muncul tentara-tentara hijau istilahnya begitu. Artinya sangat menginspirasi. Nah, kami di Tegalrejo ini ingin gitu ya, mengembalikan apa yang kemudian sudah semangat yang diwariskan oleh Diponegoro itu muncul kembali. Kami ingin dari masjid ini, dari wilayah ini nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang mungkin kelasnya tidak hanya nasional tapi internasional, bisa memberikan kemanfaatan begitu. Nah, mohon sebagai closing statement bisa memberikan pesan-pesan gitu ya untuk jamaah Masjid Diponegoro pada khususnya dan masyarakat Yogyakarta pada umumnya. Dari Ustadz Hamim dulu, kami persilahkan Ustadz. Bapak Ibu sekalian, saya itu punya acara kuliah subuh hari Rabu, tiap hari Rabu itu kita mencoba untuk mengungkap kepahlawanan para tokoh-tokoh kita ya. Termasuk bahkan kita juga merencanakan nanti memperingati 200 tahun Pangeran Diponegoro segala itu. Maksudnya kita untuk mengungkap kembali bahwa kita mungkin di sekolah itu ketika bicara tentang pahlawan nasional itu kan hanya sekedar lihat fotonya, namanya, tapi kita jarang yang kemudian mengecek itu Pak Presiden itu apa, pertimbangan apa orang ini jadi pahlawan. Ini kan nilai-nilai itu sebenarnya yang perlu diambil. Nah, ini saya kira nanti mungkin perlu disosialisasikan, dan setiap Rabu pagi saya ada kuliah subuh, biasanya jam 5 sampai jam 7, tapi ini khusus Ramadan hanya 1 jam. Itu kita ngungkap ya, terakhir kemarin pas Raden Ajeng Kartini itu ternyata menjadi perdebatannya panjang, ramai, karena ternyata beliau juga sangat dekat dengan Al-Quran dan sebagainya, yang sekian lama kan termasuk fotonya kan tidak rapat gitu ya. Itu sekarang kita mencoba untuk menggali kembali supaya, karena memang ada istilahnya ya, pelurusan sejarah itu menjadi penting ketika dalam kondisi seperti ini. Dan Tuan Guru juga pernah memberikan materi ketika kita bicara tentang pahlawan orang tua, simbah-simbahnya Tuan Guru itu, kita bicara itu, kemudian beliau salah satu narasumber untuk bicara. Jadi kita konsisten itu, setiap Rabu ada kajian-kajian itu, dan insya Allah kita sementara ini masih online ya, online plus nanti akhirnya bisa dilihat di YouTube-nya memang. Dan diawali dari kita sekaligus untuk tadarus, karena begini, untuk katakanlah kita ini kan supaya sekaligus untuk mengeliminir kita supaya jangan sampai ada sekat-sekat ormas itu loh, ini yang penting itu. Sehingga kalau kita tadarus bersama ya, yang namanya ngaji Quran itu kan kita tidak akan bicara latar belakang apalah kegiatan ormas kita dan sebagainya, termasuk ketika kita bicara tentang kepahlawanan para pendiri republik ini, itu kan menjadi ya kebutuhan kita bersama. Kita sedang mencoba untuk melihat itu bagaimana persatuan umat Islam, yang kemarin Tuanku ketika saya ketemu Mas Jasir kan cerita tuh, dulu awal kita merdeka kan orang Islam itu hampir 95% lah ya, lama-lama 90 dan sebagainya, sensus terakhir tinggal 83%. Itu kan berarti artinya mungkin dakwah kita kurang menyentuh, dan ini persoalannya. Maka tadi mungkin budaya juga termasuk untuk bagaimana yang 83% ini merasa ya memang sesama muslim lah, artinya dinamika perbedaan dikit
kita cari solusinya supaya jangan kemudian semakin memperuncing, karena kalau semakin memperuncing itu yang senang ya yang tidak senang dengan Islam itu. Saya kira itu Pak Fauzan yang saya sampaikan. Qala Allah Ta'ala wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Jangan kau katakan kepada orang yang meninggal di jalan Allah mati, tetapi mereka hidup namun kalian tidak merasakannya. Ahya, hidup itu kan tidak harus fisik, tetapi semangat. Jadi hidupnya pahlawan itu di hati kita, dan itu harus tercermin dalam ikhtiar kita untuk meneladani beliau. Menurut saya Al-Maghfurlah, Pangeran Diponegoro ini satu contoh ya, bagaimana perjuangan keislaman dan kebangsaan itu menyatu. Jadi tanah ini dibela oleh Pangeran Diponegoro karena semangat jihad fisabilillahnya dan karena ini amanah. Dan itu harus kita pegang. Maka kita sebagai umat Islam di Indonesia ini ya, kita harus memaknakan Indonesia ini sebagai amanah. Jadi kalau ada yang ingin merusak Indonesia, itu orang yang khianat pada amanah. Dan para pejuang kita mengajarkan untuk tidak boleh kita khianat pada amanah itu. Nah, jadi menurut saya Pangeran Diponegoro sebagai guru kita, ya, guru bangsa, itu tetap hidup dalam hati kita. Dan mari kita teladani. Ya. Beliau pahlawan. Ya mungkin tidak semua kita bisa jadi pahlawan. Paling enggak jadi pahlawan lah. Ya, ngumpulin pahala dikit-dikit ya, pahlawan. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Kita baca Fatihah untuk Pangeran Diponegoro, untuk Panglima Besar Sudirman dan seluruh para pejuang syuhada yang telah mengikhtiarkan utuh bersatunya kita semua dan sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Semoga Allah rahmati, lapangkan dalam kubur, tinggikan derajatnya, dan kita diberikan kekuatan untuk meneladani beliau-beliau semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.